limited edition, dan bukan cuma limited edition, produk ini tuh bener-bener aku sukai banget. Dan produk ini tuh adalah koleksi limited edition 2016 dari Laneige, yaitu yang Milky Way Fantasy. Kayak gini, ini kantongnya udah cukup mendeskripsikan produknya. Dan kemasannya tuh memang cantik banget, dia temanya kayak galaksi gitu, Milky Way tentu aja. Dan aku nggak tahu produk ini tuh masih ada apa enggak, tapi terakhir kali aku ke Singapura bulan Januari itu setahu aku masih ada. Dan aku juga bakal kasih kalian list online shop yang aku tahu mungkin kalian bisa purchase atau PO produk-produk yang akan aku sebutin ini. Dan ya, anyway, kita langsung aja masuk ke produk-produk apa aja yang ada di koleksi ini. Pertama tuh aku punya basic duo set moisture-nya. Ini tuh satu-satunya skincare set dari koleksi Milky Way Fantasy ini. Ini kotaknya, kita buka. Ini dalamnya isinya. Yang pertama itu ada Laneige Essential Power Skin Refiner Moisture yang botol besar ini. Ini aku suka banget produk ini, soalnya ini tuh toner, tapi dia nggak secair toner pada umumnya. Dia agak sedikit lebih milky gitu, agak sedikit lebih kental. Dan biasanya karena aku mukanya tuh oily, biasanya kalau aku cuci muka kan aku pakai kayak yang clay wash gitu, atau aku pakai yang kayak tipikalnya scrub gitu. Dan itu tuh bisa bikin kulit tuh kerasa keset, maksudnya kayak nggak kerasa lembab gitu lah. Nah, pas pakai Laneige toner ini, bukan toner sih, dia namanya Skin Refiner, itu langsung kerasa banget kulit aku tuh langsung kembali lembab dan kayak lembut gitu. Jadi dia kayak apa ya, dia kayak benar-benar ngembaliin kadar air di dalam kulit kita gitu. Terus Laneige Essential Power Skin Refiner ini kayaknya ada dua jenis, ada yang light sama ada yang moisture. Kalau yang didapat dari set Milky Way Fantasy itu yang moisture. Dan aku tuh kulitnya oily, tapi aku nggak ngerasa yang moisture ini terlalu berlebihan atau terlalu bikin kulit aku berminyak. Jadi menurut aku kayak cocok buat yang kulit kering maupun yang kulit oily. Selanjutnya aku punya Laneige Essential Balancing Emulsion. Sebenarnya aku tuh awalnya nggak tertarik banget untuk pakai produk ini, karena aku tuh bingung sebenarnya produk ini tuh harus dipakai di step yang mana. Karena skincare Korea itu stepnya banyak banget, jenis produknya banyak banget, dan bahasa dari produk mereka suka aneh. Kayak misalnya yang ini skin refiner, basically ini toner, tapi namanya skin refiner, jadi agak suka membingungkan. Emulsion ini tadinya aku pikir adalah moisturizer, terus aku ngerasa kayaknya kok dia nggak bikin lembab. Ternyata ini tuh bukan moisturizer. Emulsion itu jadinya kayak dipakai setelah kamu pakai toner, tapi sebelum kamu pakai serum. Kalau aku nggak salah seperti itu. Jadi dia membuat kulit kamu lembab dan siap untuk menerima serum. Sebenarnya aku nggak ngerasa step ini benar-benar perlu banget. Tapi kalau misalnya kamu yang kulitnya dehidrasi, ini pasti ngebantu banget. Karena setelah kamu pakai emulsion ini kan, terus kamu akan pakai moisturizer lagi. Jadi kayak add 2 layer of moisture di kulit kamu gitu. Dan tentunya akan bikin kulit kamu tuh lembab seharian. Kalau aku sendiri, aku tetap kadang aku pakai ini terutama pas malam hari, atau kadang misalnya kalau aku buru-buru gitu, aku cuman pakai, atau aku kayak langsung pengen make upan gitu dan nggak pengen muka aku oily dan gak ada waktu buat nungguin skincare aku meresap, itu aku langsung pakai ini aja tanpa moisturizer lagi, dan itu it works quite good. Teksturnya ini tuh kayak moisturizer cream gitu, tapi nggak stick moisturizer, dia agak sedikit lebih light teksturnya. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Terus itu dua skincare aku suka. By the way, semua skincare Laneige ini tuh kalau aku nggak salah dia serinya yang water bank, jadi fokusnya untuk melembabkan kulit. Semua skincare-nya tuh cukup harum. Harumnya tuh bukan yang annoying sih. Harumnya tuh menyenangkan, kayak fresh sense gitu. Tapi buat yang mungkin sensitif sama bau, mungkin akan nggak cocok atau mungkin harus hati-hati. Kamu bisa cobain dulu di daerah jawline kamu. Kalau misalnya kamu ternyata nggak jerawatan, berarti kamu nggak masalah kalau pakai produk Laneige ini. Terus selain dua skincare yang utama tadi, di dalam set ini tuh juga ada travel size-nya gitu. Mereka ngasih travel size gitu. Itu ada Laneige Water Bank Essence EX, kayak aku bilang tadi. Skincare Korea tuh stepnya banyak banget. Tadi ada emulsion, sekarang ada essence juga. Terus abis itu ini yang Water Bank Moisture Cream. Aku udah cobain juga yang Water Bank Moisture Cream ini juga enak, kayak melembabkan gitu. Pokoknya semua seri yang Laneige Milky Way Fantasy ini tuh refer ke Laneige Water Bank, which is yang melembabkan banget. Terus ada juga Laneige All Skin Types Water Sleeping Mask. Ini tuh masker unggulan Laneige banget.
Dan mereka tuh sebenarnya punya koleksi limited editionnya juga yang Milky Way Fantasy ini, tapi aku nggak beli soalnya stok aku masih banyak. Tapi itu kayak lucu banget dan cute banget, karena yang Sleeping Mask edisi Milky Way Fantasy itu dia size-nya lebih besar. Dan ya kalau misalnya kalian suka sama sleeping masknya atau belum pernah nyobain, kalian harus banget cobain yang limited edition packaging itu. Terus selain set tadi, ini adalah alasan pertama kenapa aku memilih membeli produk Laneige Milky Way Fantasy ini, yaitu karena cushionnya ini kayak kalian bisa lihat, cushionnya tuh cute banget, cantik banget warnanya, pink gitu. Dan Laneige cushion yang Milky Way Fantasy ini tuh adalah yang tipenya Laneige BB cushion yang whitening. Kalau aku nggak salah ini tuh sama teksturnya kayak yang Laneige BB cushion yang seri pertama banget, yang generasi pertama banget. Tapi ini tuh agak sedikit lebih matte dibandingkan sama yang dulu itu. Soalnya yang dulu itu aku cobain, aku sama sekali nggak bisa, dan itu oily banget. Dan sejujurnya I'm not a big fan of this Laneige cushion, soalnya dia agak dia fokusnya memang untuk untuk kulit yang efeknya glowy, sedangkan aku lebih suka foundation aku tuh matte. Terus dia coveragenya juga sheer to medium, agak lebih ke sheer. Dan kalau buat aku nih, aku cuma bisa pakai kayak 2 jam gitu aja, habis itu aku udah harus touch up dan udah harus butuh kertas minyak gitu. Jadi I'm not a big fan. Tapi packagingnya memang cantik banget. Jadi kalau misalnya aku tahu banyak di antara kalian yang suka banget sama Laneige cushion, kalian bisa cobain ini. Terus udah gitu, Laneige BB cushion ini dia punya SPF 50 PA+++, which is bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Tapi sayangnya produk ini tuh cuman available dalam 3 warna kalau aku nggak salah. Dan warna yang aku pilih ini udah yang paling gelap, yaitu nomor 23 Sen. Jadi aku nggak yakin apakah dia punya koleksi warna yang bisa buat kulit orang Indonesia. Selanjutnya adalah Laneige Two Tone Lip Bar. Ini juga yang aku paling excited banget waktu ngeliat ada yang nge-review tentang Laneige Milky Way Fantasy ini. Ini kemasannya kayak gini, masih dengan tema Milky Way Fantasy. Kemudian lipstiknya sendiri kemasannya warnanya pink. Ini tuh beda sama kemasan mereka yang sebelumnya, karena kalau kemasan mereka yang sebelumnya tuh warnanya kayak gini, putih silver. Sedangkan yang baru ini, yang limited edition ini warnanya pink gitu. Dan warna ini tuh nggak ada, warna kedua lipstik ini masuk ke mata. Warna kedua lipstik ini tuh nggak ada di seri original mereka, dan bakal habis dan nggak bakal dijual lagi setelah limited edition ini selesai. Jadi menurut aku worth it sih untuk beli Two Tone Lip Bar-nya, soalnya dia warnanya juga limited edition, bukan hanya kemasannya aja. Di sini aku punya 2 warna, karena memang mereka cuma punya 2 warna, yaitu yang pertama adalah Mystic Rose nomor 2, yang nomor 1 itu adalah Bloody Dress. Yang Bloody Dress itu yang warna pink gelap ini. Ini aku akan swatch buat kalian semua. Ini yang Bloody Dress. Two Tone Lip Bar ini yang kayak mungkin kalian juga udah tahu, dia tuh satu lipstick ada 2 warna gitu. Dan formula dari Two Tone Lip Bar yang Mystic Rose yang koleksi Milky Way Fantasy ini tuh udah improve banget kalau dibandingkan sama koleksi mereka yang sebelumnya. Soalnya kalau koleksi sebelumnya tuh suka ada masalah di mana kedua warnanya tuh kayak kebelah terpisah gitu. Nah, ini aku udah pakai beberapa bulan dan gak ada masalah apa-apa. Ini yang pertama warnanya Bloody Red, kemudian ini yang Pink Rose, Mystic Rose, sorry. Oke, warna kesukaan aku tentu aja yang Bloody Red ini, soalnya Mystic Rose itu terlalu pale. Bener kan namanya Mystic Rose? Aku harus cek lagi. Bloody Dress, kok Bloody Red sih? Bloody Dress namanya sama Mystic Rose. Nah, yang Mystic Rose ini warnanya terlalu pucat nih kalau kalian lihat, dan perpaduan warna ombrenya juga aku kurang suka, soalnya dia warnanya kayak neon sama pink pucat gitu. Tapi yang Bloody Dress ini bener-bener aku suka banget, soalnya dia kayak kayak cocok banget buat dipakai tanpa makeup ataupun dengan makeup. Jadi kayak cantik gitu deh pokoknya warnanya, dan kayak warna ombrenya juga berbeda. Jadi kayak pas dipakai bener-bener kelihatan ombrenya itu. Selanjutnya, karena aku beli cukup banyak produk Laneige Milky Way Fantasy ini, aku juga dapat beberapa bonus. Sebenarnya ini bukan karena yang aku beli tadi yang aku sebutin sih, tapi karena aku juga beli titipan beberapa teman aku. Jadi ini ada bonus beberapa dari mereka. Yang pertama itu yang Sleeping Mask Trial Kit. Ini juga lucu kemasannya, soalnya dia masih kotaknya kayak Milky Way Fantasy juga. Itu maskernya ada yang water sleeping mask,
Kemudian ada yang Time Freeze Firming Sleeping Mask. Ini aku nggak pernah coba, jadi aku nggak tahu kayak apa. Sama yang paling excited yang belum aku coba juga yaitu Laneige Special Care Lip Sleeping Mask. Ini tuh kayak sleeping masknya mereka, tapi yang buat bibir. Aku belum cobain, jadi aku juga nggak tahu kayak apa. Terus mereka juga ngasih aku ini adalah Basic and New Water Bank Refreshing Kit, kayak travel size gitu. Di dalamnya itu ada Laneige Essential Power Skin Refiner yang light. Nah ini tuh yang lightnya. Kalau yang tadi tuh yang di kemasan Milky Way Fantasy itu yang moisture, ini yang light. Dia memang teksturnya agak sedikit lebih cair sih kalau aku lihat. Terus habis itu ada Laneige Essential Balancing Emulsion yang light juga. Terus ada Water Bank SNEX. Ada Laneige Water Bank Gel Cream. Ini moisturizer mereka yang aku juga suka banget dan aku udah pernah review di blog aku juga. Nanti aku akan kasih juga linknya di bawah. Ini tuh cocok banget deh buat yang kulitnya berminyak dan dia menyerapnya cepat banget tapi bikin kulit lembab. Terus yang terakhir adalah Laneige Water Bank Eye Gel. Ini tuh juga masuk ke favorit aku bulan Januari. Eye Gel ini enak banget. Oh ya, aku hampir lupa, selain travel size tadi aku juga dapet ini. Ini tuh bonus dari mereka. Jadi ini yang pertama mereka ngasih Laneige adaptor, jadi kayak universal adaptor gitu buat charger berbagai macam negara. Jadi bisa dibuka gitu, cute banget. Sama ini adalah yang paling aku suka adalah copper tag luggage tag. Jadi bisa buat nulis nama kamu, terus address, telepon dan lain-lain. Ini lucu banget. Ya itu aja review aku buat kali ini. By the way, kalau misalnya kalian udah pernah nyobain produk-produk yang tadi aku sebutkan, atau mungkin ada produk Laneige-nya yang pernah kalian cobain dan ternyata bagus, kalian juga boleh komen di bawah ya. Terus kalau aku ditanya mana produk Milky Way Fantasy yang paling aku suka, tuh tentu aja skincare setnya, yaitu yang Basic Duo Set Moisture yang tadi yang ini, yang dalam box ini. Kemudian aku suka two-tone lip balmnya yang Bloody Dress, sama sleeping masknya yang limited edition, karena menurut aku sleeping masknya itu Laneige memang ikonik banget, benar-benar bagus banget dan bikin kulit tuh jadi lembab. Terus sebenarnya seri Milky Way Fantasy ini tuh punya satu produk lain lagi, yaitu two tone eyeshadow bar kalau aku nggak salah namanya. Jadi dia kayak two tone lip bar gitu, tapi dia buat eyeshadow, jadi ada dua warna juga yang bisa kamu langsung aplikasikan di mata kayak eyeshadow cream stick gitu, dan kamu tinggal baurkan dan selesai. Tapi aku nggak gitu suka eyeshadow cream, soalnya menurut aku nggak terlalu bagus aja sih menurut aku, apalagi buat kita yang kayak matanya kayak aku lebih suka pakai eyeshadow powder, jadi bisa aku atur-atur gitu warnanya. Tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang udah cobain yang eyeshadow bar itu, boleh banget ya share di bawah kalau ternyata bagus. Dan ya itu aja dari aku, jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk video-video lainnya, dan sampai ketemu lagi deh.